Siap dengan firman Tuhan? Sekali lagi kita masih meneruskan seri khotbah di atas awan. Di atas awan ya. Ini seri khotbah memperingati 50 tahun ulang tahun ICA. Ada yang 50 tahun ini? Yang 50 tahun ini, 50 tahun. Tahun ini. 1, 2. Wah, nanti dikasih hadiah. Pulang pergi, tiket teng-teng. Selama sebulan. Tuhan Yesus akan kasih hadiah. 50 tahun bukan tahun yang pendek, betul? Ya, untuk mencapai 50 tahun dan bagi saudara yang segera akan 50 tahun, yang sudah melewati 50 tahun seperti saya, Tuhan itu adalah Allah kita yang setia. Amin, demikian kita bersyukur ICA diberkati Tuhan. Banyak pemimpin, banyak pengurus, banyak pastor, banyak jemaat yang sudah diberkati di ICA. Ya, dan juga menjadi berkat di tempat lain. Saya selalu percaya ketika Tuhan menempatkan saudara di tempat ini, ada berkat Tuhan. Ya, saudara ingin ditumbuhkan iman saudara di dalam hadirat Tuhan. Ya kan? Dan saya percaya ICA di dalam kepemimpinan ICA selama 50 tahun ya, Tuhan sudah memberkati. Karena ada pemimpin-pemimpin yang baik, yang punya integritas, yang menjalankan misi Tuhan, bukan misi pribadi. ICA adalah milik surga, amin. ICA adalah milik Allah dan selama-lamanya Tuhan akan mendatangkan orang-orang untuk memimpin ICA dengan luar biasa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, perlindungan Tuhan atas Indonesia, atas ICA, bahkan ICA Indonesia. Amin. Tiang awan, tiang api yang melindungi, membimbing, memimpin bangsa Israel, itu yang kita alami selama ini di dalam gereja ICA. Saya percaya di dalam kehidupan pribadi saudara. Amin. Nah, hari ini minggu keempat, kita berbicara tentang tahta Kristus di atas awan. Minggu ketiga. Iya, tapi seri khotbahnya sudah keempat. Yang ketiga, coba simak di Facebook ataupun YouTube. Ya, minggu lalu sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Itu berbicara tentang awan penuntun. Ya, awan penuntun. Minggu lalu ada typhoon tidur, ibadah. Cek lagi di Facebook ataupun YouTube ada Allah tiang penuntun kita. Amin. Nah, hari ini berbicara tentang takhta Kristus di atas awan. Saya ingin bertanya kepada saudara, berapa banyak saudara belakang ini suka lihat awan? Jangan sampai lihat awan. Saudara, saya jamin saudara, sesudah khotbah ini saudara akan sering-sering lihat awan. Serius saudara, ada 2 hal yang sangat-sangat penting untuk saudara melihat awan. Firman Tuhan hari ini berbicara dari kitab Wahyu. Wahyu 14. Kalau berbicara tentang kitab Wahyu ya, kadang-kadang saudara pernah mendengar kitab Wahyu kan? Mungkin sebagian pernah baca dan tidak mengerti. Ya kan? Karena kitab Wahyu banyak sekali imajinari, gambar-gambar yang mungkin kita tidak ketahui, itu kitab nubuatan dan pasti terjadi. Amin. Yang saudara tahu tentang kitab Wahyu apa? Kitab akhir zaman. Ya kan? Tuhan Yesus datang kedua kali. Akan ada kejadian ini, kejadian itu. Betul? Dan saudara menjadi takut. Takut kan? Dan tidak berani baca kitab Wahyu. Tapi kitab Wahyu sebenarnya adalah kitab, kalau saudara pernah dapat bonus sukacita saudara, setinggi langit ya. Apalagi dapat, apa yang paling membahagiakan saudara? Dapat pacar baru, ya kan? Saya katakan saudara, itu tidak bakal akan sebanding dengan nubuatan yang ada di kitab Wahyu. Itu adalah hari kesukaan yang tidak tertandingin dan tidak pernah ada lagi, kitab Wahyu. Jadi jangan takut membaca kitab Wahyu. Oke? Kitab Wahyu bercerita tentang bagaimana Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih, sebagai Imam Mahdi akan datang untuk mengalahkan si iblis sekali dan selama-lamanya. Hari-hari ini kita kalah dengan iblis kadang-kadang, betul? Ya kan?
Peperangan kita jatuh bangun, kalah, iman kita naik dan turun, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita saling mendoakan, kadang-kadang kita kalah. Ketika kita wahyu terjadi, nubuatan itu digenapi, itu adalah kemenangan terakhir pamungkas, saudara. Seharusnya kita wahyu mendatangkan sukacita yang hebat. Betul? Nggak ada yang menantikan nubuatan kita wahyu. Saudara diselamatkan untuk apa? Untuk hari itu. Oke, hari itu, hari Tuhan. Saudara ingat, saya akan membagikan firman Tuhan, ada dua hal yang akan terjadi. Bagi orang percaya, merupakan kesukaan, kesukaan, kedamaian, maha kesukaan. Bagi orang yang belum percaya menolak Kristus, itu adalah hari yang paling sedih dalam kehidupannya. Sebenarnya firman Tuhan sudah selesai. Mari kita lihat kitab Wahyu 14, pasal ke-14. Pasal 14. Perhatikan, simak baik-baik. Ada 3 pokok di sini ya. 14 sampai 20 sebenarnya. 14 kita baca. Saya ingin saudara boleh bangkit berdiri pada saat ini. Kita bacakan bersama-sama ya. Dan simak. 3, 2, 1. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya. Jangan dipindah dulu, belum habis baca. 16, ikutin baca ya, media ikut baca jadi tahu. Dan 16, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituainya. Baru berikut. 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebuah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Berikut. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilang besar, murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya berapa? 200 mil. Takut saudara? Takut ya? Ya oke. Duduk, silakan duduk. Seyem ya, seyem. Itu pasti terjadi saudara. Pasti terjadi. Oke? Yesus datang dikatakan di mana? Di atas awan. Sering-sering lihat ke awan, saudara. Kalau saudara melihat awan hari-hari ini, awan mendung, awan apapun, ingat suatu saat Mesias akan datang di atas awan. Kalau dia datang, tim kaya, gimana? Apa yang terjadi? Kita akan lihat. Dikatakan, dia anak manusia. Apa artinya anak manusia, saudara? Sering kita mendengar perkataan anak manusia dan anak Allah, betul? Dan ini terjadi adalah penghakiman terakhir. Kalau saudara baca perikop di dalam pasal 14 ada kata penghakiman. Ya, penghakiman. Siapa pernah masuk ke dalam penghakiman? Ruang sidang? Takut kan saudara? Ya kan? Nggak ada orang aja saudara takut. Waduh, itu tempat hakim. Waduh, penuntut, pembela. Bayangkan saudara duduk di tempat pesakitan, serem kan? Ini adalah hari penghakiman yang akan terjadi. Tetapi yang saudara baca ini, kabar sukacita, tidak dimaksudkan untuk orang percaya. Di ayat-ayat terakhir, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu adalah untuk orang yang percaya. Amin. Itu adalah tanda bahwa Yesus akan mengalahkan semuanya, membereskan semuanya, selesai semuanya.
Sebelum Yerusalem baru terjadi. Saudara, ketika kita baca ini, saya lihat muka-muka agak resah. Meresahkan. Serem nggak saudara? Buah anggur dikilang, saudara kau kilang, diinjak-injak, ke model dulu kan diinjak-injak, keluarlah anggurnya kan. Tapi ini keluar darah. Jauhnya 200 mil. 200 mil itu mungkin 350 kilo jauhnya. Darah. Setinggi kekang daripada kuda. Meresahkan. Tapi bagi orang percaya ini adalah pengharapan. Oke, saya akan jelaskan. Kitab Wahyu adalah kitab yang mendatangkan sukacita besar dan kesedihan yang besar. Tidak ada pilihan lain lagi. Kesukaan bagi yang telah ditebus dan kesedihan bagi mereka yang menolak Kristus. Dan kesukaan bagi mereka yang telah ditebus dan kesusahan, kesedihan bagi mereka yang menolak Kristus. Amin. Saya percaya saudara memikir, saya menolak atau menerima Kristus saat ini. Ya, oke. Di dalam Wahyu 21:4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada perkabungan, ratap tangis, dan duka cita sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Hari-hari ini orang percaya mungkin menangis, berkabung, dan sedih. Penganiayaan, tantangan. Tetapi pada hari itu, saya katakan, orang percaya akan kesukaan full, saudara. Saya nggak bisa gambarkan. Kesukacitaannya akan penuh, karena Kristus datang untuk menjemput kita semuanya. Amin. Pertanyaan buat saudara sendiri, apakah saya sudah percaya Kristus apa belum? Oke. Nah, saya ingin seberangkan dari berapa ayat ini, 7 ayat, 14, 15, 16, dan kemudian 17 sampai 20. Itu 3 poin besar. Poin pertama adalah Yesus pasti datang. Katakan kiri kanan, Yesus pasti datang. Saudara tahu ada yang pasti dalam dunia ini? Nggak ada yang pasti kan? Janjian sama teman orang Indonesia? Mau molor beneran atau molor karet, ya kan? Nggak ada yang pasti dalam dunia ini, betul? Yang pasti ada Yesus akan datang. Kita lihat ayatnya tadi. Saudara, ketika Yesus datang, dia datang dengan style, saudara. Oke, ayat 14 mengatakan tadi, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Oke, dan di atas awan itu apa? Duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Coba bayangkan ketika Yesus datang di awan-awan nanti. Dia memakai apa? Mahkota emas, dan di tangannya ada sabit yang tajam, detil, saudara. Yesus pasti datang, betul? Siapakah anak manusia yang dikatakan di tempat ini? Anak manusia. Ya, kita sering mendengarkan anak manusia, anak Allah. Anak manusia itu digambarkan Yesus sebagai manusia. Dia mengerti perasaan saudara, dia mengerti penderitaan saudara. Kalau anak Allah, dia punya otoritas Allah. Kita percaya Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Dan kali ini, dia akan mengadili, dia akan menuai, dia akan menghakimi. Di dalam Markus 14, 61-62 dikatakan tentang bagaimana Yesus itu datang. Dan Yesus mengatakan tentang dirinya sendiri. Tetapi ini di dalam penghakiman ketika Yesus akan disalib, di dalam penghakiman para mahkamah agama. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus pasti akan datang. Anak manusia itu pasti akan datang. Amin. Duduk di atas awan, berbicara tentang dia ada di tempat yang maha tinggi. Dia punya otoritas. Sang raja itu akan datang pasti untuk kita semuanya. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Menanti. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan melihat hari-hari ini bagaimana kita hidup. Ketika firman Tuhan ini selesai, saya percaya kita akan menanti dengan cara yang berbeda.
Banyak hal kita menanti lah ya dalam kehidupan kita. Kita menanti teman, kita menanti berkat Tuhan, bahkan menanti janji-janji Tuhan. Tapi ada satu penantian yang sangat-sangat penting yang harus kita pikirkan mulai hari ini, menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Karena Yesus pasti akan datang. Saudara, tidak ada sesuatu yang lebih menonjol lagi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Setuju? Katakan kiri kanan, kamu harus menantikan kedatangan Mesias. Saudara sekalian, kita diselamatkan untuk apa? Menantikan hari itu. Kita diselamatkan untuk apa? Kita diberikan Roh Kudus untuk apa? Untuk mengawal kehidupan kita, dimeteraikan sampai pada hari Tuhan. Di dalam kitab Efesus. Kita menjalani iman kita buat apa? Untuk menjadi pendeta? Ya, puji Tuhan. Menjadi pemimpin? Ya, puji Tuhan. Kita menjalankan iman kita untuk hari itu. Ketika Yesus datang kedua kali. Kita bergereja sebagai komunitas dalam suatu gereja di dalam ICA untuk hari itu, saudara. Jadi kehidupan kita sebagai ciptaan baru adalah untuk hari itu, di mana Yesus datang di atas awan-awan. Ya, makanya saya bilang, hari-hari ini kita ketika melihat awan, jangan hanya selfie, wow awannya bagus. Awan pagi, awan senja, awan tengah hari. Ingat, Tuhanmu akan datang suatu hari. Dan dia pasti akan datang. Yang percaya katakan amin. Yesus datang sesuai dengan janjinya. Oke, Yesus datang sesuai dengan janjinya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 mengatakan, next. Sesudah ia mengatakan demikian, ini adalah pengangkatan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca ini ya, saya jelaskan. Ketika Yesus akan naik ke surga, dikatakan, awan menutupinya dan dia hilang. Dan kemudian ada dua malaikat datang, dia mengatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Hari-hari kita harus lihat ke langit. Ini janjinya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus pasti akan datang sesuai dengan janjinya. Amin. Haleluya. Tidak hanya itu, Yesus datang dengan kuasa. Tadi kita melihat, dia datang dengan mahkota emas. Ya kan? Di dalam Lukas dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan apa? Segala banyak nggak saudara? Ya, segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dulu dia datang sebagai bayi, kali ini dia datang sebagai raja. Dulu dia dikenai mahkota duri, kali ini dia dikenai mahkota raja. Mahkota duri, dia diejek. Raja orang Yahudi. Kali ini dia datang dengan mahkota emas, tidak ada yang bisa mengejek. Semua akan takut, yang gemetar, yang sedih, yang tidak menerima dia. Saudara tahu hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bagi saudara yang sudah menerima Kristus, saudara akan bersuka, Rajaku datang. Amin, saudara. Karena saudara akan mengenal dia mengenakan mahkota daripada emas. Bukan lagi mahkota duri. Dulu dia datang sebagai bayi, lemah. Dikejar, mau dibunuh. Tetapi dia hari ini datang. Pada hari itu dia akan menuai. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, mahkota emas adalah lambang seorang raja. Emas adalah warna raja. Tahun ini 50 tahun ICA. Tahun emas. Puji Tuhan. Amin. Saudara, saya ingat satu kesaksian. Saudara, siapa yang mengenal Ratu Victoria? Saudara pernah ketemu kan? Foto di Victoria Park kan? Jadi semua kenal Victoria ya. Itu ratu daripada kerajaan Inggris. Ya. Ketika dia menjadi ratu, ketika dimahkotahi, diangkat, dinobatkan sebagai ratu, kan dikasih mahkota. Dia pakai mahkota. Tidak lama kemudian dia menangis, saudara. Dia menangis, dia ambil mahkotanya, dia letakkan mahkotanya. Dia bilang, saya tidak layak mendapatkan mahkota yang seharusnya diberikan kepada raja saya, penyelamat saya. Sikap hatinya itu membuat kerajaan Inggris diberkati luar biasa. Sikap hati Ratu Victoria ini membuat, saudara, ini paling penting.
membuat kehidupan rohani di kerajaan Inggris terjadi kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani yang luar biasa karena sikap hati seorang ratu yang tahu sebenarnya mahkota yang sesungguhnya adalah bagi raja di atas segala raja. Yesus akan datang dengan kuasanya. Amin. Haleluya. Mendatangkan sukacita bagi kita semuanya. Dan kemudian kita belajar lagi bagaimana Yesus membawa sabit yang, siapa pernah pegang sabit? Siapa pernah menyabit rumput? Artinya apa, saudara? Yesus datang untuk menuai. Tidak hanya menepati janjinya, tidak hanya dia datang dengan kuasa, tetapi untuk menuai. Di dalam Matius 13, kalau saudara baca Matius 13 ya, itu perumpamaan yang diberikan Yesus tentang penabur dan penuai dan sebagainya. Ya, baca itu semuanya. Dan hari ini banyak berbicara dari tempat itu juga. Dikatakan mana? Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya. Murid-muridnya nggak ngerti perumpamaan tentang menabur dan menuai. Jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Terus Yesus menjawab katanya, orang yang menaburkan benih itu adalah anak manusia. Yesus datang untuk menuai. Sebagai anak manusia, dia akan datang untuk menuai pada hari itu. Makanya ada sabit, tidak ada sabit yang jelek, tapi sabit yang tajam. Saudara baca tadi, sekali sabit semuanya bumi dituai. Serem kan? Sampai saat ini saudara masih serem? Saudara, Yesus pertama kali datang adalah penabur. Menaburkan benih-benih berita Injil. Menaburkan benih Injil kerajaan. Ketika dia datang, dia akan menuai untuk kerajaannya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur dan penuai ini, Yesus mengatakan hal kerajaan Allah. Kemudian dia memberikan tentang menuai ini. Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini harus mendatangkan sukacita bagi kita semuanya. Kitab Wahyu tidak hanya cukup dimengerti, diajarkan, kita berdebat. Berdebat kapan Yesus datang? Sesudah penganiayaan atau tidak? Berdebat, saudara pernah mendengar perdebatan kitab Wahyu? Tetapi hari ini saya belajar, Yesus pasti datang. Harus dimengerti sebagai suatu pengharapan bagi orang yang percaya. Jangan hanya dibaca, oh hari kiamat, oh lihat tanda-tandanya. Gitu? Perang di Israel. Sekarang Israel diserbu. Terjadi gempa bumi. Ya, semua akan terjadi. Tetapi lebih daripada itu, itulah hari pengharapan bagi orang yang percaya. Adalah momen kebenaran janji Tuhan, nubuatan Tuhan akan terjadi. Yes dan amin, Yesus akan datang. Siap apa tidak, saudara, Yesus akan datang. Itu adalah janji mempelai laki-laki akan menjemput mempelai perempuan. Gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Yesus adalah mempelai laki-laki. Saudara pernah melihat video mempelai perempuan ketika mempelai laki-laki datang cembutut. Udah mau nikah, menyesal telat. Betul? Mempelai perempuan, nggak tidur semalaman. Jam 3 pagi, salon lah, mata lah, baju lah. Kadang-kadang sampai pingsan. Betul? Karena mempersiapkan hari sukacita itu menjemput mempelai laki-laki. Itulah hari kita. Ketika Yesus datang, kita dijemput oleh mempelai laki-laki. Gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Adalah hari yang paling bahagia. Pengharapan dipenuhi komplit. Sesudah itu tidak ada lagi pengharapan. Sesudah itu tidak lagi ada iman. Tidak ada lagi. Karena sudah komplit ketika Yesus datang. Perlu iman apa lagi? Saat ini saudara perlu iman. Betul? Segala sesuatu komplit. Ada amin saudara? Saudara, kalau sampai saat ini firman Tuhan meneguhkan saudara, memberikan keteguhan saudara, ini adalah panggilan untuk keselamatan. Saudara, kalau saudara belum selamat, kalau tidak yakin, saudara akan sukacita atau duka cita pada hari Tuhan Yesus datang. Inilah panggilan untuk keselamatan saudara. Kalau saudara melihat teman-teman, keluarga saudara belum diselamatkan, belum menerima Yesus, masih menolak, mengejek Yesus Kristus. Bukan masalah agama saudara ya, bukan masalah Kristen.
Bukan masalah itu. Tetapi menolak Yesus Kristus sebagai penyelamat. Kita yang sudah selamat harus bersedih, saudara. Dan mendoakan mereka. Amin, saudara. Karena hari itu akan datang. Tidak akan ada tunda-tunda lagi. Tidak ada molor-molor lagi. Dan pasti akan datang. Kalau saudara mengambil keputusan itu pada hari ini dan saudara tidak yakin saya sudah selamat enggak ya? Keselamatan kan karunia kasih dari Tuhan. Dan hanya diketahui pribadi-pribadi saudara sendiri dan Tuhan. Kalau saudara tidak yakin. Dan firman Tuhan yang baru seperempat ini saya kasih ini meresahkan saudara. So, segera akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sesudah ini saudara bisa berbicara kepada saya, baptisan akan terjadi tanggal 19 November. Masih ada waktu. Amin. Masih ada waktu. Amin, saudara. Yesus pasti datang. Katakan kiri kanan, Yesus pasti datang. Nah, yang kedua, oke? Poin kedua, Yesus akan datang bagi umatnya. Katakan haleluya. Yesus pasti datang untuk umatnya. Kalau saudara baca tadi, itu ada 2 panen, saudara. Pertama adalah panen orang percaya. Kedua adalah panen orang yang menolak Kristus. Yesus akan datang bagi umatnya. Dia menuai kita semuanya. Tadi kita baca Wahyu 14, 15, 16. Maka keluarlah seorang malaikat dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Perhatikan kata masak, saya garis bawain. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya dan di atas bumi, dan bumi pun dituainya. Terjemahan lain ayat 15 mengatakan, lalu malaikat lain keluar dari kemah Allah dan berseru kepada dia yang duduk di atas awan, ayunkanlah sabitmu, panenlah semua gandum di bumi. Gandum itu sudah masak dan sudah tiba saatnya untuk dipanen. Kenapa gandum yang terjemahan baru itu nggak ada gandum? Sebab kata sudah masak itu khusus hanya untuk gandum, saudara. Makanya ada terjemahan lain diterjemahkan gandum. Siapa gandum? Gandum adalah saudara dan saya. Ingat cerita tentang penabur? Yesus mengatakan ada seorang penabur. Dia bilang hal kerajaan surga adalah seperti ini ya. Seorang penabur menaburkan bibit gandum. Dan kemudian besok hamba-hambanya datang. Tuhan kan menebar bibit gandum. Kenapa ada ilalang yang tumbuh? Perlu nggak kami membuang semua ilalangnya, mencabut ilalangnya? Sang penabur itu bilang, nggak usah, biarkan mereka tumbuh. Kalau kita cabut nanti semuanya kecabut. Tapi kemudian perumpamaan itu mengatakan, sesudah waktunya semua akan dituai. Dan gandum akan dikumpulkan di lambungnya penabur. Itu bercerita tentang saudara dan saya. Firman Tuhan ini, Lumbung. Lambung. Kalau lambung kita semua makan roti ya. Nah, saudara, saya ingin seberangkan bahwa gandum ini adalah kita semuanya. Yesus pertama kali menuai adalah menuai umatnya. Amin. Sekali lagi pertanyaan, apakah saudara gandum? Berbicara tentang keselamatan, apakah saudara sudah percaya kepada Kristus? Yesus akan menuai gandumnya yang sudah matang. Amin, yang sudah masak. Di dalam Matius 13, 24. Nah, tadi kata, hai hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Dan 30 mana, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas sebesar dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam, bukan lambung, lumbungku. Amin. Jadi di dalam kitab Wahyu 14 ayat 15-16 berbicara tentang Yesus datang di atas awan, mengayunkan sabit yang tajam dan menuai kita semuanya. Dan dimasukkan ke dalam lumbungnya. Ada sukacita, saudara. Hari ini, kita belum sampai pada hari itu. Sukacita itu, kepastian itu, sudah ada harus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Itu adalah panenan pertama. Itu adalah saatnya ketika Raja di atas segala memisahkan dan menuai orang yang percaya gandum daripada dunia ini.
Amin. Di dalam Matius 3:12 mengatakan, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam tumbung. Jadi apa saudara maksudnya? Saudara kita jangan takut akan kejadian penuaian itu. Jangan takut pada hari penuaian itu. Nasihat kedua, saudara harus sangat-sangat takut kalau saudara menolak Yesus sampai hari ini. Amin. Jangan takut kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saudara harus sangat-sangat ngeri ketika saudara masih menolak Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini cuma ada dua. Yesus akan menuai panen pertama, panen kedua. Panen pertama adalah gandum, adalah saudara dan saya. Panen kedua adalah panen bagi dunia. Jadi jangan kita harus takut. Amin. Kalau ada yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yesus juga tidak bisa menerima mereka ke dalam kerajaannya. Masa penuaian akan terjadi siap ataupun tidak. Amin. Saya harap saudara banyak kita mendengar firman Tuhan, mengubahkan iman kita, mengubahkan karakter kita. Tetapi ini hari ini yes or no. Hanya itu pilihannya. Saudara ini serius, saudara, serius. Amin. Tapi bagi kita, Tuhan tahu kehidupan kita ya. Kalau kita mendengarkan berita-berita firman Tuhan bahkan bisa membuat kita takut. Betul? Kadang-kadang kita tidak yakin. Ya. Tapi bagi orang percaya ada Roh Kudus. Pak, gimana saya masih melakukan dosa? Saya masih ke gereja bolong-bolong. Saya masih tidak tunduk kepada pemimpin. Iya, manusia ya kan, kita tidak akan sempurna sampai pada hari itu. Tetapi kita harus membawa iman kita dari kemuliaan pada kemuliaan, hidup kita dari kemuliaan pada kemuliaan, bertambah, walaupun tidak pernah akan sempurna. Betul? Dan tetapi ketidaksempurnaan kita jangan membuat kita gelisah dan takut. Selama kita yakin kita sudah menerima Tuhan Yesus, itu adalah hari kegembiraan buat kita. Tuhan tahu hati saudara. Di dalam Yohanes 14, 1-3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Bagi saudara yang gelisah hari ini. Saudara yakin tapi masih gelisah. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus bahkan menjaminnya sampai memberikan apartemen buat saudara di surga. Saudara, supaya saudara tidak gelisah, Yesus harus menjamin memberikan suatu ruangan di surga buat saudara. Bagi saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jangan gelisah. Selama saudara percaya, berita peperangan, berita bencana alam, berita penganiayaan gereja, kita harus bersyukur hari itu akan datang. Dan kita tetap bersukacita. Itulah hari waktunya bagi umat Tuhan bersukacita di dalam kepenuhannya. Kenapa saudara? Yohanes 5:24 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya apa? Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, dan inilah waktunya bagi saudara yang menantikan hari Tuhan. Bagaimana kita menunggu. Bagaimana kita menantikan Tuhan. Dan inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana saya hidup sambil menunggu. Di dalam Lukas 21, 34, 36. Jagalah dirimu. Mari kita baca bersama-sama. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan seharat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kalau saudara sudah yakin, mari kita hidup sebagai murid Tuhan.
bukan sekedar orang beragama. Murid Tuhan mencerminkan kasih Tuhan. Saya ingin katakan sekali lagi, apapun yang saudara lakukan saat ini, ketika saudara sudah percaya, tidak menambah-nambahkan keselamatan saudara. Ketika keselamatan sudah terjadi, saudara sudah dapat tiket ke surga. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak bisa berbuat baik lagi, lebih hebat lagi untuk dapat bisnis kelas. Semua orang dapat tiket ke surga ketika Yesus datang kedua kali. Amin. Tetapi kita harus berbuat baik, yes. Kita harus membagi berkat, yes. Kita menjadi berkat, yes. Kita harus menjadi teladan, yes. Kita lakukan itu sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Bukan untuk menambahkan keselamatan. Betul? Mungkin ada orang ke gereja setiap minggu, ada di sini pelayanan. Apakah mereka mengenal Tuhan? Belum tentu. Kehidupan mereka berbakti, melakukan kebaikan, beramal. Apakah mereka akan diselamatkan? Ya tidak kalau tidak menerima Tuhan Yesus. Kalau yang menolak Tuhan Yesus kita tahulah ya. Kalau yang tidak jelas ada di gereja tetapi hatinya belum mengenal Tuhan Yesus. Aduh, itu kesedihan luar biasa. Bagaimana tahu Pak? Ya orang itu yang tahu. Dari buah-buahnya kita tahu. Lama-lama kita akan tahu. Buahnya buah palsu. Walaupun kebaikan. Dan hanya Tuhan yang tahu. Dan kita tahu Roh Kudus adalah yang melakukan keselamatan dalam kehidupan kita. Betul saudara? Amin. Kita bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah hari kegembiraan. Pertama, Yesus pasti datang. Kedua, Yesus datang bagi umatnya. Yang ketiga, Yesus datang bagi dunia. Ini adalah panen kedua. Tadi panen pertama adalah panen gandum, panen kedua adalah panen anggur, saudara. Panen anggur. Panen pertama adalah mereka yang percaya, panen yang kedua adalah panen mereka yang tidak percaya atau menolak Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu 14 ayat 17 tadi, seterusnya kita baca. Nah ini yang harus menjadi seram, saudara. Ayat 15, 16, jangan menjadi seram karena kita akan dipanen sebagai gandum, anak Tuhan. Ini yang harus menyeramkan bagi orang yang tidak percaya. Gambarnya sendiri grafik sekali, ada darah 200 mil. Itu adalah orang yang tidak percaya. Mikir sekarang, apakah saya akan di sini? Apakah keluarga saya akan di sini? Pemanenan anggur. Saudara baca. Kita baca. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga, ia juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api dan berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pokok anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Masak ini bukan buat gandum, masak ini buat anggur. Jadi beda kata aslinya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah anggur di bumi dan melemparkan ke dalam kilangan besar. Dikilang, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, tidak di dalam kota Yerusalem baru. Dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya kekang kuda, jauhnya 200 mil. Serem saudara. Ini adalah penuaian anggur, penuaian kedua, penuaian orang yang tidak percaya. Makanya hari ini kalau saya duduk sini, kita bertanya, apakah ini saya? Apakah ada keluarga, orang yang saya cintai masuk dalam penuaian ini? Kita bertanya. Dan ini jawabannya, buah-buah anggur ada orang yang menolak Tuhan. Orang yang menolak Tuhan, orang yang mencemooh Tuhan. Orang yang sering diinjili tapi masih menolak Tuhan. Saudara, ayunan ini sudah dinubuatkan di kitab Yoel. Oke? Dikatakan Yoel 3:13 mengatakan, ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan, marilah. Iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan berkelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Kenapa Tuhan Yesus belum datang sampai saat ini? Kenapa Tuhan Yesus belum datang di awan-awan? Allah masih berbelas kasihan. Karunia Allah, pengampunan Allah masih begitu panjang, saudara, untuk mengampuni bagi setiap kita yang belum menerima Tuhan. Tetapi urgensi, Yesus pasti datang. Amin. Yesus pasti datang buat kita semuanya.
dalam akhir penantian kesabaran Tuhan, ini pasti akan terjadi. Dalam panjangnya kasih karunia pengampunan rahmat Tuhan, ini akhirnya akan terjadi. Kalau saudara nonton film sinetron pasti ada episode terakhir. Ini adalah episode terakhir kehidupan manusia di bumi. Saudara, Allah kita adalah penuh belas kasihan. Amin. Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Slide berikutnya. Nasihat bagi para anggur. Saudara tahu begitu besar kasih Allah. Saya katakan tadi kan, saudara harus melihat awan, betul? Melihat awan kenapa? Karena Yesus datang kedua kali untuk menuai. Saudara, sekarang saya gambarkan begitu kasih karunia bagi manusia di bumi ini. Sebelum Yesus datang kedua kali di atas awan, saudara harus bisa melihat awan sebelum awan itu. Sebelum awan tahta kerajaan Allah, saudara harus melihat ke langit. Dan saudara harus mengingatkan sendiri dan mengingatkan orang-orang yang saudara percaya, yang belum percaya kepada Yesus. Inilah perkataan Tuhan. Ini masih pasal 14, tetapi sebelum penuaian terjadi, sebelum Yesus datang di atas awan-awan, ayat 6-13 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada apa? Berhenti dulu, saudara. Itu sebelum Yesus datang untuk menuai. Allah begitu hebat kasihnya kepada setiap ciptaannya. Dia masih mengirimkan malaikat. Sesudah gereja Tuhan menginjili, gereja Tuhan menuaikan amanah agung. Tetapi Allah masih belum puas, sekali lagi dia mengirimkan malaikat Tuhan agar setiap orang bertobat. Ketika berbicara di langit, mungkin kita tidak melihat. Orang buta mungkin tidak bisa melihat, tetapi setiap orang bisa mendengar. Di langit nanti akan ada malaikat. Dikatakan, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan semua kaum. Itu adalah penginjilan terakhir pamungkas sebelum penuaian terjadi. Dan ia berseru dengan suara nyaring di langit. Katanya apa? Takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saatnya penghakiman itu. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara lihat betapa kasih Tuhan kepada umat manusia. Sebelum dia datang dengan kuasa dan kehebatannya, sebelum dia mengayunkan untuk menuai gandum, sebelum dia menuai anggur, ini bukan second chance, bukan kesempatan kedua, mungkin kesempatan 1000 sekian kali. Dan ini yang pasti adalah yang terakhir. Dan seluruh muka bumi akan mendengar suara itu. Malaikat akan sekali lagi bertobat. Intinya adalah bertobat, percaya kepada Kristus. Hebat enggak Tuhan saudara? Kalau saudara saat ini, ingat, sebelum saudara melihat awan tahta Kristus yang ada, saudara akan mendengar ini. Ya, saya percaya sesudah firman Tuhan ini, saudara akan pasang kuping. Ketika saudara mendengar ini, cepat-cepat HP, telepon, WA, dengarkan suara itu dan bertobatlah kepada orang-orang yang saudara kasihi. Itu adalah kesempatan terakhir, dan kita tidak tahu jangka waktu Yesus datang di awan-awan dengan sabit yang tajam. Amin. Amin saudara. Nasihat bagi para gandum. Siapa yang gandum di sini? Saudara semuanya gandum kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah nasihat bagi para gandum. Di ayat yang sama sebelum Yesus datang dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Dan menuruti perintah Allah. Dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan, yang sudah mati di sebelum kita, yang sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuhan memperingati kita, Tuhan memperingati mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Masa rahmatnya akan berakhir. Diganti dengan masa penuaian. Masa anugerahnya akan berakhir diganti dengan masa penuaian. Pasti akan terjadi. Sekali lagi sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya ingin memberikan nasihat kepada saudara. Para gandum, katakan kiri kanan, kamu gandum.
apa yang harus kita lakukan? Saudara tidak bisa melakukan apa-apapun menambah saudara keselamatan saudara lagi. Tidak ada apapun yang saudara bisa lakukan untuk memperoleh keselamatan saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Oke, saya mengutip beberapa hal. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin itu hidup kita saat ini sebagai orang yang sudah menjadi golongan gandum. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nasihat kedua, Joshua mengatakan, tetapi aku dan rumahku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Cari kebenaran, beribadah. Dan Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah, artinya apa? Ayat hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara hitung-hitung untung apa sih? Berkat, ya kan? Gaji yang gede, sawah yang besar. Paulus tidak menghitung itu semuanya. Mati justru keberuntungan bagi Rasul Paulus. Jadi kita hidup tidak mengikuti dunia ini lagi. Amin saudara. Tidak terikat oleh dunia ini lagi. Ketika Tuhan memberkati saudara, jangan kasih ke Pak Ari. Ketika Tuhan memberkati dengan melimpah, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya kan? Karena saudara tidak akan bawa itu ke surga, betul? Rasul Paulus sudah melepaskan semuanya itu. Bahkan dia melayani, harus bekerja untuk membiayai pelayanannya. Barang-barang dunia, hal-hal dunia sudah tidak mengikat Paulus lagi. Hidupnya adalah bagi Kristus. Dan ketika mati adalah keberuntungan. Hebat nggak Rasul Paulus? Ketika sudah detach, melepaskan segala sesuatu dari dunia ini. Amin. Dan saudara tahu bahwa ketika gereja mula-mula, mereka percaya Yesus akan segera datang. Ya, gereja mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun, mendengar pengajaran daripada para rasul. Mereka berkumpul, saling memberkati. Bahkan ada yang menjual untuk memberkati semuanya. Berdoa, memuji Tuhan. Mereka bersatu. Ditambahkan jiwa-jiwa. Tapi kita boleh melakukan itu bukan untuk kita menjadi lebih hebat dan diterima Tuhan. Tidak. Itu karena kita sudah diterima Tuhan, kita lakukan semuanya itu. Amin. Kita sudah mendapat tiket keselamatan itu sebagai gandum, kemudian kita akan memberkati orang. Kemudian kita berbuat baik. Kemudian kita berdoa. Kemudian kita belajar firman Tuhan. Yang kita lakukan itu bukan menambah keselamatan kita. Tidak ada yang bisa tambahkan, tidak ada yang bisa kurangin lagi. Ketika kita percaya kepada Kristus, nantikan hari itu dengan sukacita. Karena Kristus pasti akan datang. Dan bersukacita. Hari ini kembali lagi di awal khotbah. Awan, sukacita dan kesedihan. Hari-hari saya lihat awan, ingat Tuhanmu akan datang. Pasti. Ketika dia datang, kita harus tahu kita sebagai gandum, kita akan dikumpulkan di dalam kerajaan surga. Ingat, pada hari itu tidak ada pilihan lagi, ada kesukaan yang besar yaitu saudara dan saya. Amin. Dan akan ada kesedihan yang luar biasa bagi mereka yang belum percaya. Kalau saudara melihat poin kedua, kesedihan luar biasa, bagaimana sikap hidup saudara untuk orang-orang yang saudara kasihi? Itu yang menjadi pertanyaan yang penting. Saudara tidak mau bersukacita sendiri dan kemudian saudara bersedih karena orang-orang yang saudara kasihi menjadi bagian daripada anggur. Amin saudara. Amin. Hari ini saya percaya firman Tuhan hari ini tidak membuat saudara lebih baik secara karakter saudara, tetapi membuat saudara lebih percaya bahwa suatu saat Tuhan akan datang. Dan itu akan membawa perbaikan karakter saudara, kehidupan iman saudara, kehidupan kekristenan saudara. Amin. Amin saudara. Selama ini saya membawakan firman Tuhan, baru saya menemukan firman Tuhan ini, begitu serius saudara. Kitab nubuatan begitu jelas. Kitab nubuatan daripada kitab Wahyu ini begitu jelas, bahwa Yesus pasti datang. Bagi saudara dan saya, dan bagi dunia. Tidak ada pilihan. Amin saudara. Saya percaya saudara ingin menjadi berkat,
mungkin sudah hari-hari ini bertanya, apakah saya gandum ataupun anggur? Ataukah saya masih mempunyai keluarga yang menjadi bagian daripada anggur? Karena itu adalah kesedihan luar biasa, saudara, ketika dikilang darah dan begitu banyak orang yang belum percaya. Nah, ketika khotbah yang pertama tentang awan yang melindungi, saya mengutip dari kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu. Dikatakan di tata Allah nanti ada begitu kumpulan besar orang di sekeliling tata itu. Artinya apa? Dan sekian banyak orang di bumi ini akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tadinya saya pikir, apakah gereja yang akan dipakai? Ya, gereja akan dipakai untuk membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika saya baca tadi di dalam Wahyu 14 ayat ke-6, bahwa malaikat akan berkumandang di langit-langit, saya percaya akan banyak orang akan bertobat pada hari itu. Amin, saudara. Pada hari itu ketika semua orang dari seluruh pelosok kaum, bahasa dan apapun dikatakan, mendengar suara malaikat untuk bertobat, saya percaya hari itu akan bertobat. Dan di surga nanti dalam tata Allah, banyak orang, firman Tuhan mengatakan, banyak orang akan menyembah di tahta Allah. Haleluya. Saya terhibur. Saudara, kalau kita melihat dunia hari-hari ini, banyak orang menolak Kristus. Banyak orang menentang Kristus. Amin. Hidup orang sudah apatis dan menjadi ateis terhadap Tuhan. Bahkan tidak percaya kepada kuasa yang besar itu. Apalagi percaya kepada Yesus yang menyelamatkan. Tapi kita tahu harinya akan datang, malaikat akan datang di langit-langit. Dan semua orang akan takut dan percaya. Amin, saudara. Bagaimana kita membawa hidup kita hari-hari itu adalah kembali kepada kita semuanya. Firman Tuhan saya berikan, firman Tuhan diberitakan, suatu kepastian akan terjadi. Saudara pasti atau tidak pasti, semuanya kembali kepada saudara semuanya. Haleluya. Katakan kiri kanan sekali lagi, kamu adalah kawanan gandum. Saya undang pemusik, boleh maju ke depan, pemusik silakan. Saudara mari bangkit berdiri, kita akan memuji satu pujian dan kemudian kita akan berdoa. Berapa banyak saudara menantikan Kristus datang di awan-awan? Amin. Kita bersyukur Yesus datang dengan kemuliaannya, dengan tahtanya, dia datang sebagai Raja. Amin, saudara. Haleluya, kita akan menyambut itu hari-hari ini. Sering-sering lihat ke awan. Dan percaya. Dan diingatkan bahwa Raja saudara akan datang di awan nanti. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa.